Oke. Udah semua kan? Udah. Baik, terima kasih. Terutama saya ucapkan kepada Mas Rizwan yang telah meluangkan waktu untuk kami bertanya-tanya tentang pengetahuan tentang dunia laboratorium. Selamat malam semua. Pada malam ini saya Justina Fridolina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita pada malam ini dengan topik pengetahuan tentang dunia laboratorium. Akan membantu kita untuk mendiskusikan tentang pengetahuan dunia laboratorium yang menjadi tema kita kali ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Mas untuk memperkenalkan diri. Nah, ya, terima kasih Mbak Justina. Perkenalkan, nama saya Ridwan Dwi Suryo. Saya bekerja di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Restawan Antariksa sebagai anggota laboratorium. Dan saya masih berkuliah juga sih di Binawan. Oke, baik. Terima kasih Mas atas perkenalan dirinya. Dan di sini juga saya tidak sendiri. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Saudari Hafifah Hanif. Dan yang kedua, Saudara Aditya Abdurrahman. Dan yang ketiga, Saudari Syana Sifa Fathia. Pertama-tama, izinkan saya sebagai moderator Justina Fridolina ingin bertanya kepada Mas Rizwan, bagaimana mekanisme kerja di laboratorium? Mekanisme di laboratorium itu sangat banyak ya. Kita di laboratorium itu ada beberapa bagian, yaitu pertama di bagian sampling, kedua di bagian ada di hematologi, yang ketiga ada di kimia klinik, ada di urin. Terus selanjutnya apa tuh? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Izinkannya saya Afifah Hanif mau tanya, rata-rata pemeriksaan yang di sana yang dilakukan di sana itu apa ya, Kak? Yang di laboratorium kita itu yang biasa dilakukan itu ada kimia klinik, yaitu terdiri dari pemeriksaan fungsi hati, ada SGOT-SGPT, fungsi ginjal, ada ureum kreatinin, asam urat, ada kolesterol, gula darah, ada lagi fungsi hati tambahan bilirubin total, direct indirect, dan alkali fosfatase. Yang kedua itu ada hematologi. Di hematologi kita itu yang ada pemeriksaan hematologi ya HB, pemeriksaan HB, kedua leukosit, eritrosit, trombosit, hematokrit. Dan ada lagi waktu pendarahan dan waktu pembekuan. Yang ketiga ada urin lengkap, yaitu ada urin lengkap itu dibagi dua. Yang pertama mikroskopis, yang kedua makroskopis. Di mikroskopis itu kita biasanya pakai mikroskop ya. Itu ada pemeriksaan, ada sedimen urin. Contohnya dilihat ada epitel, ada kristal, ada juga asam urat dan lain-lain. Yang di makroskopisnya itu ada protein urin, bilirubin, urobilinogen, glukosa urin. Selanjutnya ada lagi? Ya, baik. Makasih, Kak. Dilakukan saat terkena. Yang pertama itu kita jangan panik ya. Di sebagai analis ini banyak sering terjadi sebenarnya, yaitu pertama itu kita harus
mengganti baju yang terkena kimia itu kita rendam biasanya. Kita rendam bisa dengan cairan desinfektan. Kalau tidak bisa mengganti, biasanya itu kita misalkan di bagian baju kita bilas saja pakai air mengalir. Kalau di tubuh kita biasanya terutama nih ya, kadang-kadang kan terkena mata ya, itu kita pakai ice shower. Itu paling urgentnya kita memakai ice shower. Di laboratorium itu sebenarnya harus mempunyai ice shower sama yang untuk mandi urgent itu biasanya pakai itu. Selanjutnya ada lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan jika sampel yang lisis atau rusak? Tindakan apa saja yang biasanya dilakukan di laboratorium? Ini sering biasanya banyak terjadi juga nih di laboratorium. Bagaimana kita cara menanggulangi dengan sampel yang lisis? Yang pasti itu kita mengambil sampel ulang ya. Itu pasti. Kalau tidak bisa ya kita meminta pasien untuk kembali minta diambil darah ulang biasanya ya. Ada lagi? Ya, saya izin tanya Kak. Ketika ada pasien yang membawa pengantar laboratorium untuk periksa di rumah sakit ke tempat kakak bekerja, tapi di tempat kakak tersebut nggak ada pemeriksaannya, kira-kira bakal dirujuk atau gimana Kak? Kita biasanya kita kasih pengertian ke pasiennya lagi, balik lagi ke pasien, periksa di mana, atau bisa biasanya kalau di lab kita itu kita kirim ke Pramita, laboratorium Pramita. Biasanya kan ada juga pasien yang menolak, ada yang ingin buru-buru, biasanya dia pengen langsung ke kliniknya langsung bisa. Yang biasa sih kalau kita kasih penjelasan sih ke pasiennya, biasanya pasti itu kita nggak bisa kita asal main kita kirim kan, soalnya itu kan biayanya itu kan yang nanggung pasiennya sendiri kan. Kita minta izin bagaimana kita kirim keluar. Kalau kita pasiennya setuju, kita kirimkan dari lab kita, baru kita ada kurir yang berjalan ke Pramita, labnya Pramita langsung begitu. Baik, bagi Kak Adit, bila ada pertanyaan yang ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik Mas, ini ada satu pertanyaan. Apa yang harus dilakukan jika ada sampel yang rusak atau lisis dan tidak dapat dikerjakan? Ini tadi pertanyaan sudah ya, kita review ulang. Mungkin Mas Adi tadi ada kendala dengan internetnya atau apa, atau laptopnya. Biasanya Mas kalau pasien lisis itu kita ulang ambil darah sih Mas. Biasa kan pasien sampel lisis itu kan biasanya di sampel darah ya. Kita biasanya minta izin ke pasiennya lagi untuk pengambilan darah. Kalau di kita kan kalau sudah di lab kita itu kan kalau sudah tidak jam kerja itu kan yang ngambil perawat ya. Ya otomatis kita minta tolong ke perawatnya, meskipun ada yang ngebatin juga kan perawat biasanya kan tidak mau untuk mengambil darah ulang. Itu biasanya yang dilakukan sih Mas. Kalau sudah lisis kita lakukan pengambilan darah ulang. Siap, terima kasih. Ya, lanjut Mas. Ada pertanyaan lagi? Apa yang harus dilakukan jika terdapat pasien yang melebihi batas waktu, sedangkan terdapat permintaan pemeriksaan yang mengharuskan puasa? Melebihi batas waktu puasa. Coba diulang gimana Mas? Maaf, pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika terdapat pasien yang melebihi batas waktu puasa,
sedangkan terdapat permintaan pemeriksaan yang mengharuskan puasa, Oke, seperti melebihi dari jam puasa tersebut. Oh iya ya. Biasanya kalau di laboratorium kita itu pasti kita suruh ulang, Mas. Suruh ulang untuk puasa kembali. Biasanya di keesokan harinya kita suruh ulang. Puasa itu kan tidak boleh lebih dari 12 jam, 10 sampai 12 jam. Ketika di 12 itu banyak hal yang mempengaruhi. Biasanya jadi kolesterol, bisa trigliserid, ada banyak mempengaruhi. Makanya kenapa kita bukan harus sih, di rentang 10 sampai 12 jam. Karena yang mempengaruhi itu banyak hal. Jadi palsu atau tinggi palsu begitu. Makanya sebaiknya kita suruh ulang puasa untuk keesokan harinya. Begitu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Izin Pak, izin bertanya, bagaimana misalkan rewel atau tidak mau disuntik itu bagaimana ya? Itu sudah makanan kita sehari-hari di lapangan, banyak yang seperti itu, terutama biasanya bayi atau anak-anak kecil. Biasanya kita menangani seperti itu, awalnya kita pasti kasih tahu pengarahan. Biasanya kita ajak ngobrol si anak kecil itu, atau kalau bayi tidak mungkin kan kita ajak ngobrol. Biasanya anak kecil itu intinya kita rayu-rayu lah, dan untuk kita bisa untuk mengambil darah itu, kalau itu anak kecil itu dia memberontak, ya otomatis kita kasih pengertian ke orang tuanya. Mungkin kita pegang kebutuhan satu orang megangin, satu orang yang untuk mengambil darah. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk bertanya lagi. Pasien yang membawa pengantar pemeriksaan akan tetapi tidak ada di laboratorium. Bagaimana tindakannya? Apakah akan dikirim ke laboratorium yang kerjasama atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ini kalau misalkan tidak ada atau alat kita sedang rusak atau tidak ada alat yang backup-an, biasanya kita kirim sih Mbak. Bekerja sama, kalau kita akan bekerja sama dengan Paramita Laboratorium ya, kita minta izin dulu ke pasien bahwa kita pemeriksaan di sini tidak ada atau alat kita sedang rusak. Kita bilang ke pasien, misalkan pasien setuju untuk dikirim, kita kirim. Begitu sih Mbak. Dan hasilnya biasanya besok kemudian sih, keesokan harinya, biasanya begitu. Ada lagi? Apa yang harus dilakukan ketika alat itu sedang mengalami problem atau kerusakan? Langkah-langkah awalnya itu seperti apa Mas di laboratorium Esnawan sendiri? Kalau di laboratorium kita itu kan, kita itu di lab kita itu mempunyai teknisi alat-alat kesehatan di laboratorium. Jadi dia standby setiap harinya. Awal alat kita rusak, misalkan biasanya pagi ya gitu, kita kontrol dan kalibrasi sebagainya. Kalau ada alatnya rusak, pertama kita tangani dulu. Kita sebagaimana kita bisa, kan kita sekarang bukan analis lagi ya,
Nama kita kan TLM. Apa itu TLM? Yang lupa tuh. Teknik laboratorium medis ya. Berarti kan kita harus bisa bagaimana menguasai alat itu. Kalau kita tidak bisa, kita nyerah. Biasa kita, kalau di lab kita ini kita ada kesenjangannya. Ada bagian-bagiannya. Kita lapor dulu ke, yaitu tadi teknisi laboratorium kita. Misalkan mereka bilang tidak bisa, kita langsung ke dari luar, biasanya teknisi dari luar. Begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Mungkin ada yang lain mau nanya? Izin tanya, dalam kerja kan nggak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah kecelakaan kerja ya, kayak terutama di lab juga. Apa tindakan yang harus dilakukan jika pertama kali ada kecelakaan kerja di laboratorium? Terima kasih. Bagaimana, Mbak? Tolong, Mbak, diulang, Mbak, pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan ada kecelakaan kerja di laboratorium? Oh, contohnya mungkin tertusuk kali ya? Iya. Yang banyak kecelakaan itu kan tertusuk ya. Nah, ini untuk teman-teman nih harus berhati-hati nih, untuk biasanya yang sudah, yang terutama diambil sampling darah itu banyak resikonya, yaitu tertusuk jarum. Kalau kita di rumah sakit Esnawan itu ada langkah-langkahnya. Biasanya kita kecelakaan tertusuk gitu, kita keluarkan darahnya sampai berhenti, dilanjut itu sambil di aliran air mengalir, kita keluarin terus, contohnya di jari ini ya, kita keluarin terus, kita bahasa orang Jawanya dipenet itu, dipenet sampai berhenti. Ketika sudah itu kita lapor ke bagian, kalau nggak salah itu di bagian BKIA. Di BKIA itu kita nanti dilapor kejadian kejadian yang tak terduga, biasanya gitu. Kita akan ada laporan tuh per tahun tuh. Kita lapor bahwa kita tertusuk dengan pasien A. Biasanya itu kita setelah tertusuk itu ya, kita sebulan atau 2 bulan itu kita dicek. Ada 3 parameter biasanya, HbSAg, HIV, HCV. Ketika dicek masih negatif, nanti disuruh ulang lagi. Biasanya 6 bulan ke depan sampai setahun. Ketika setahun sudah kita dicek negatif, dikatakan kita aman. Untuk tidak terpapar infeksi dengan jarum suntik yang bekas pasien tadi gitu. Baik, makasih Kak jawabannya. Yang lain mungkin mau nanya? Izin Mbak Bapak, Sanas izin. mungkin. Ya, Oh iya, silakan Mbak Sanas. izin bertanya Pak, bagaimana caranya Bapak membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Wah, ini teman-teman yang kelas sore nih ya, ini semua kelas sore ya. Iya benar, kelas sore. Ya, sesibuk mungkin harus bisa membagi waktu sih intinya Mbak Mas. Kalau kita, yaitu ya namanya mahasiswa kan, ini sebagai saya, yaitu mahasiswa sambil bekerja itu sebenarnya berat, tapi bagaimana kita cara mengkondisikan dan bagaimana kita bisa menyelesaikan itu. Sesibuk apapun yang namanya dosen itu kan memberi tugas pasti ya, itu bagaimana kita bisa mengerjakan itu sambil mengantuk-antuk. Dan tadi solusi supaya bagi waktunya ya,
Iya Mas. Mbak Sana. Ya membagi waktunya, kalau uh, ya habis kita tukeran, biasanya tukar masuk malam atau masuk pagi bisa. Untuk mengerjakan tugas ya semaksimal mungkin kita harus kerjakan sih Mbak, Mas, soalnya itu kan nilai yang paling penting ya kalau reguler sore ya, yang penting tugas. Baik, izinkan saya untuk bertanya lagi. Rata-rata pemeriksaan apa saja yang paling sering dilakukan atau terima kasih. Yang sering dilakukan di lab kita itu biasanya ini Mbak, hematologi dan kimia klinik. Di laboratorium kita kan rata-rata itu kan pasiennya pasien-pasien yang sudah umur ya. Biasanya itu kan kalau nggak jauh-jauh dari kolesterol, gula darah, biasanya seperti itu. Kita biasanya di hematologi juga ada sih Mbak. Biasanya kan yang paling sering itu sih kimia klinik Mbak. Jadi itu ya pasien-pasien sudah umur kan biasa dikontrolnya itu kolesterol, kalau nggak kolesterol ya gula darah biasanya itu Mbak. Baik, terima kasih. Izinkan saya bertanya Mas, dalam sedang menjalani kuliah sama kerja ya, sampean rasakan saat ini itu apa tentang kuliah sama kerja, kesulitannya apa? Kesulitannya? Iya. Yang pasti itu kesulitannya itu ya mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas kan nggak semua dosen ya. Itu saya sebagai mahasiswa biasanya tidak mengerti ya. Ya emang hak kita kan sebagai mahasiswa kan belajar ya. Kalau nggak mau tugas gitu loh. Penting kadang yang saya rasakan itu ya paling tugas kalau banyak menumpuk ya itu balik lagi kayak tadi itu kita harus pintar membagi waktu, bagaimana waktu untuk istirahat, waktu untuk kerja dan kuliah. Nah biasanya kan kalau bagaimana yaitu untuk teman-teman sih intinya nih kalau bisa nih teman-teman kelas sore itu kompak. Jadi kita pagi sudah bekerja, sampai ada tugas. Nah, bagaimana kita pas saat kuliah, gimana mood kita tuh kan biasanya kan setelah kerja kan capek mood kita. Nah, bagaimana biar mengembalikan mood ini balik lagi, biasanya kan di teman-teman kuliah tuh. Nah, jangan sampai tuh yang namanya nanti sendiri-sendiri tuh. Nah, itu sebenarnya intinya acuan kita supaya tambah semangat lagi. Nah, di situ biasanya teman-teman yang kelas sore tuh ya ada ajak ngumpul biasanya tuh kan sebelum kuliah, ngumpul dulu, nongkrong-nongkrong. Nah, itu biasanya balik lagi semangat sih, Mas. Kalau saya sih yang saya rasakan yaitu bagaimana saya bisa mengerjakan tugas dan kampus bukan hanya menuntut ilmu aja, yaitu kenal sama teman-teman, kita nongkrong bareng kan otomatis itu mood kita kan mood yang udah capek kerja kita balik lagi jadi semangat. Oke, baik Mas untuk jawabannya. Mungkin ada yang lain? Izin tanya Kak, apa aja sih yang harus kita lakukan buat menghadapi dunia kerja dan kuliah juga?
Bagaimana Mbak Viva? Apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi dunia kerja dan kuliah? Bagaimana? Apa yang harus kita persiapkan? Oh, kita persiapkan. Kerja dan kuliah yang pasti mental sih Mbak. Yang pasti itu mental. Dan persiapan, ya kita mau capek aja. Intinya suatu yang pengen kita capai itu harus ada pengorbanan. Semua sih itu tergantung bagaimana kita menyikapinya sih Mbak. Yang pasti kita mental kita persiapkan sih Mbak, itu harusnya. Ada lagi? Mental ya kayak. Iya, itu pasti mental Mbak. Makanya setelah kuliah tuh jangan terlalu tegang. Kalau kuliah kita bawa happy aja, bawa santai. Bagaimana kita? Biasanya kan kita kalau kerja kan ada operan apa, operan ini. Kita bikin santai aja di kuliah. Kita balik biar nggak jadi beban ya. Iya betul Mas. Ya biasanya nanti ada yang mensupport sih, entah mbaknya, entah masnya, pasti ada yang mensupport. Makanya nih jangan, kalau bisa nih regulator itu semua kompak. Jadi ya ada perkumpulan lah seenggaknya gitu. Siap Mas. Izin bertanya lagi Mas, bagaimana kesan Mas untuk selama bekerja di Rumah Sakit Senawan, dan apa pesan-pesan Mas sendiri untuk orang-orang yang bekerja sambil kuliah? Kesan saya kerja di rumah sakit ini cukup senang ya. Kalau saya itu orangnya ingin belajar, jadi kita di suatu kerja itu intinya kita aktif sih Mas. Bagaimana kita ingin tahunya itu harus tinggi. Yang biasa anak muda tuh bilang kepo, bukan kepoin mantan atau pacar nih ya, kepoin kerjaan. Kerjaan tuh kita harus kepo, bagaimana kita harus bersaing ya, meskipun kita kerjaan itu kan kita tim ya, kita harus bisa juga, semuanya harus masa semuanya nggak bisa, kita juga nggak bisa. Nah itu kita harus bagaimana caranya, harus belajar ya. Contohnya kayak tadi alat rusak itu bagaimana kita kan biasanya sebelum alat itu datang kita kan dikasih tahu bagaimana penanganan pertama nih, alat ini rusak bagaimana. Nah itu kita harus tahu tuh, pengen tahunya lebih tahu. Atau kita bisa contohnya alat rusak nih, kita pengen tahu ya, kita pengen tahunya tuh misalkan alat ini rusak, nah kita minta ajarin dulu ke teknisinya kan, untuk besok kita kalau rusaknya seperti ini kita nggak perlu memanggil teknisi ya. Nah itu sih kesan-kesan, intinya jangan mau kalah bersaing, kita harus belajar kemauan sih, harus aktif juga begitu. Kalau untuk pesan-kesan dan dari mahasiswa apa ya? Pesannya yaitu satu, dua, bagaimanapun semua itu namanya kerja sambil kuliah itu capek, kita harus bisa bagaimana menyikapinya. Yang ketiga, banyak teman sih, itu yang membuat kita support di diri kita sendiri jadi kuat. Yang diciptain lagu Si Tulus, manusia kuat, kita nakes harus kuat biasanya tuh, harus jadi robot. Apalagi kayak kemarin pas pandemi yang lagi PPKM yang kemarin tuh lagi crowded semua kan ya,
dibilang capek ya capek, kita kuliah juga harus kuliah, ya kita jangan sampailah kuliah juga kita kebelakangin. Intinya kita bagaimanapun caranya kita bisa masuk kuliah, bisa ngerjain tugas. Ya seenggaknya masuk kuliah tuh udah cukup sih biasanya. Itu Mas. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan lagi ataukah sudah yang lain? Mbak Sanas kayaknya masih kurang puas ini ya. Boleh nanya-nanya Mbak Sanas atau Mbak Afifah atau Mbak Yap. Kristina? Sudah cukup. Udah Pak, itu aja. Udah puas ke pertanyaan nanyanya. Baik, jadi untuk rekan-rekan sekalian, apakah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin Oh cukup iya, sih saya dari saya. saya mau nanya nih, saya gantian nanya boleh nih. Boleh Kak. Boleh. Ini mbak-mbaknya udah pada bekerja atau apa kuliah saja nih? Izin menjawab, kalau saya sekarang belum kerja Kak. Baru lulus? Kalau saya juga belum bekerja, lagi nyari aja. Jadi masih kuliah aja. Ya. Ya. Ya udah ditutup dulu aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di itu. Baik, terima kasih kepada Kak Rizwan yang telah meluangkan waktunya untuk kelompok kami bertanya-tanya tentang ilmu dunia laboratorium medis. Baik, mohon maaf bila ada kata ataupun kata-kata yang keluar dari mulut kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Rekodnya di Terima itu kasih dulu. Pak.